Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Feli Ardiman, NPM 1671104.2. Di sini saya akan mempresentasikan atau merangkum hasil perkuliahan saya dari bab pertama hingga akhir dengan mata kuliah penulisan naskah digital. Format naskah digital. Naskah digital merupakan naskah yang dapat dibaca atau ditampilkan pada perangkat digital. Buku cetak pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas terjilid yang berisi teks dan atau gambar. Naskah digital berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Ada 3 jenis dari format naskah digital. Yang pertama, AZW atau Amazon Word. Sebuah format properti Amazon yang menyerupai format MOBI, kadang-kadang dengan dan kadang-kadang tanpa meletakkan digital right management atau DRM. DRM pada format ini dikhususkan untuk Kindle Amazon. Yang kedua itu ada EPUB atau Electronic Publication. EPUB didefinisikan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF.org, yaitu format standar yang digunakan untuk publikasi digital dan dokumen berdasarkan standar web. EPUB merupakan representasi dan pengamasan struktur pengkodean dan peningkatan semantik konten web, termasuk XHTML, CSS, SVG, gambar, dan lainnya, untuk penyebaran dalam format sebuah file. Saat ini EPUB sudah memiliki 2 versi, yaitu EPUB 2 dan EPUB 3. Yang ketiga, itu ada KFS atau format Kindle Fire dari Amazon. Hal ini pada dasarnya sama dengan prinsip EPUB yang disusun dalam pembungkusan Palm File Database PDB dan dengan Digital Right Management DRM milik Amazon. Ini jenis-jenis dari format digital. Yang pertama PDB atau Palm File Database. Terus yang kedua itu ada PDF atau Portable Document Format. Yang ketiga ada PRC, Palm Research File. Yang keempat itu ada HTML. Yang kelima ada CHM, Compressed HTML. Yang keenam itu ada XHTML. Yang ketujuh ada XML. Ada 4 aplikasi performatan naskah digital format EPUB. Yang pertama, aplikasi pengelolaan kata. Yang kedua, aplikasi pengelolaan gambar. Yang ketiga, ada aplikasi audio video editor. Yang keempat, ada aplikasi EPUB editor. Ada 3 aplikasi pembacaan naskah digital. Yang pertama, komputer atau laptop. Yang kedua, tablet atau smartphone. Yang ketiga itu ada telepon seluler. Teknik penulisan naskah digital. Di era digital, sekarang kita disajikan dengan berbagai informasi bahkan hingga overload dan kita tak kunjung bosan. Karena sebagian masyarakat senang dan sangat mengapresiasi semuanya. Salah satunya yang paling dituju dalam era digital adalah para content creator yang sangat mempunyai basic dan skill. Content creator itu lahir dari tren website dan sosial media, dan pekerjaan utamanya itu seperti namanya, yaitu membuat konten. Content creator adalah bagian dari sebuah tim kreatif yang terdiri dari misalnya penulis, ilustrator, fotografer, dan sebagainya. Content creator terdiri dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yaitu content yang berarti konten dan creation adalah pembuatan. Content creator merupakan salah satu karya yang dibuat content creator dalam bentuk audio, visual, maupun teks melalui media digital atau internet. Saat ini, content creator berupa audio visual lebih banyak digandrungi oleh para content creator. Platform yang sering digunakan adalah YouTube dan media sosial seperti Instagram dan TikTok saat ini. Munculnya tren baru sebagai content creator di mana seseorang mampu menciptakan dengan kreatif dan otentik sebuah konten dianggap warga terhormat. Bisa dikatakan adalah sebuah fenomena yang membanggakan bagi kita semua. Karena bentuk apresiasi yang paling demokratis telah terjadi di era digital ini. Orang-orang berlomba untuk menciptakan konten yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak orang. Ini sesulit apa sih menjadi content creator? Itu ada 4. Yang pertama itu menjadi content creator sangat mungkin tidak hanya sebatas hobi, tetapi bisa menjadi profesi.
Yang kedua bermula dari ketakutan atau ketekunan maksud saya. Fokus pada minat dan mengasah keterampilan dan kreativitas. Kita menjadi konten kreator tanpa terbatas usia, ras, latar belakang, ekonomi maupun pendidikan. Yang keempat itu, yang terakhir itu, kita bisa menjadi konten kreator di banyak media sosial. Misalnya saja Instagram, Line, dan yang sangat populer saat ini adalah YouTube. Konten kreator juga membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua arah atau lebih materi. Konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti YouTube, Snapchat, dan Instagram. Ini saya mau kasih tahu nih, ada beberapa macam dari tugas seseorang konten kreator. Yang pertama itu mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Yang kedua, menghasilkan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. Yang ketiga, berusaha memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten, misalnya tujuan promosi, edukasi, menghibur, atau memberi informasi. Yang keempat, menyesuaikan konten dengan platform yang dipilih. Dalam hal ini, seseorang konten kreator bisa menghasilkan karya untuk multi platform. Yang kelima, mengevaluasi konten yang telah ditayangkan. Seseorang konten kreator juga harus memiliki kemampuan tersendiri, antara lain mempunyai ide-ide terbaru, penyusunan informasi yang lengkap, pemahaman lisan yang benar, ekspresi, visualisasi, ekspresi tertulis, dan orisinalitas. Oke, seseorang konten kreator juga harus memiliki pengetahuan yang luas, yakni 1. Komunikasi dan media, 2. Desain, dan 3. Bahasa Inggris. Perbedaan konten creator atau content writer dan copywriter. Yang pertama itu ada copywriter dulu yang kita bahas. Merupakan penulis profesional yang dimana tulisan tersebut akan dipublis di internet. Content writer ini sedang hits dan banyak dicari oleh perusahaan. Para perusahaan akan hire pekerjaan content writer dengan tujuan membuat konten-konten yang berkualitas dengan harapan pembaca artikel perusahaan tersebut. Adapun syarat untuk menjadi seorang content writer ini adalah 1. Mampu dalam menulis sebuah konten, 2. Harus mengetahui apa yang disenangi pembaca, 3. Mampu mengelola data. Content creator memiliki tanggung jawab yang paling utama, yaitu meningkatkan jumlah pengunjung website dengan menulis konten artikel yang menarik. Para content creator harus konsisten dalam memperbanyak konten artikel di website perusahaan tanpa meninggalkan kualitas. Content creator memiliki pekerjaan yang lebih luas dibandingkan content writer. Ini yang 3, copywriter. Copywriter memiliki job description yang hampir sama dengan content writer. Keduanya sama bekerja pada bidang tulis-menulis, yang membedakan adalah tujuan dasarnya. Copywriter memiliki tujuan penulisan untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat yang berperan sebagai konsumen untuk membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Tulisannya bertujuan mempromosikan barang dan jasa. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang copywriter, antara lain 1. Merangkai kata, 2. Jago mengkonsep sebuah tulisan, 3. Menguasai riset. Mengenal ragam akun dalam konten digital. Setelah kita mengetahui tentang perbedaan konten kreator, content writer, dan copywriter, serta teknik dalam pembuatan konten, kali ini saya akan membahas tentang akun-akun yang ada di media sosial. 1. Brand account. Akun yang memang menampilkan brand perusahaan sebagai representasinya. Tentunya konsep harus profesional, menggunakan bahasa sedikit resmi karena akun ini akan menampilkan reputasi dari perusahaan. 2. Shopping account. Sesuai namanya, akun ini berjualan. Jadikan nama produk yang kita jual sebagai nama akunnya. 3. Itu media account. Sebagai akun media tentu saja mengabarkan berita. Maka konten yang diberikan berupa berita, fakta-fakta termasuk tips. 4. Personal account. Kabarnya, cowok baru masuk kategori keren kalau punya 5.000 follower. Dan cewek punya 10.000 follower. Kalau akun pribadi kita harus mencapai angka ini, maka kita sudah masuk di kategori keren.
Ini adalah langkah awal yang baik untuk memasarkan produk di tahap berikutnya. 5. Blogger atau influencer. Untuk akun ini, topik yang dibahas harus terfokus dan jelas, apakah soal film, traveling, atau soal keuangan. 6. Community hobby account atau non-profit. Biasanya terbentuk dari hobi, misalnya komunitas pencinta games Mobile Legends, atau komunitas pencinta burung atau reptil. Umumnya akun seperti ini akan dibuat bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketujuh itu ada portfolio account. Akun yang dibuat sebagai media untuk menampilkan hasil kumpulan karya kita yang bisa dijadikan sarana promosi tidak langsung dari profesi. Oke, saya selanjutnya akan membahas tentang naskah biografi. Naskah digital tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat konten naskah produk, marketing ataupun promosi yang kemudian dipublikasi. Seorang kreator digital juga dituntut memiliki kemampuan dalam membuat berbagai naskah yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai gambar visual. Autobiografi dan biografi merupakan salah satu media bagi para kreator dalam mengasah bakat dan keterampilannya. Teks biografi. Teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya ataupun kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama itu biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Yang kedua, itu fakta didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Yang ketiga, pengalaman hidup seseorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya sehingga dapat menjadikan seseorang yang sukses sampai sekarang dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan tokoh. Yang kedua itu ada peristiwa penting, perjalanan penting hidup tokoh. Yang ketiga itu reorientasi, penutup cerita akhir yang terdapat pendapat penulis. Kaidah kebahasan dalam teks biografi. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ia atau dia atau beliau. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perubahan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Banyak menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi serta rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh seperti jenius, rajin, dan ulat. Pengertian autobiografi. Secara singkat, pengertian autobiografi adalah tulisan yang di dalamnya berisi tentang pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup seseorang mulai dari masa kecil sampai keadaannya sekarang ini yang ditulis oleh dirinya sendiri. Autobiografi berisi lika-liku kehidupan seseorang yang melewati masa-masa sulitnya, kegagalan, dan kesedihan, kebahagiaan, hingga bisa mencapai keadaannya di masa kini. Penulisan autobiografi menggunakan sudut pandang orang pertama, aku atau saya, berbeda dengan penulisan biografi yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tujuan penulisan autobiografi itu ada 3. Yang pertama, mengenalkan diri kita secara lebih detail kepada orang lain. Yang kedua, memberikan gambaran, pelajaran, serta kisah-kisah inspiratif bagaimana seseorang dapat sukses dalam bidang yang sedang digeluti sekarang ini, baik itu dalam karir, bisnis, politik, ataupun bidang lainnya. Yang ketiga, bahkan pencitraan seseorang. Manfaat autobiografi sebagai refleksi untuk memahami masa lalu lebih baik, membantu Anda untuk move on dari kejadian buruk di masa lalu, mengetahui bagaimana orang lain mengartikan dirimu, menyadari perubahan dalam diri dari tahun ke tahun, melihat kesalahan masa lalu dan memperbaikinya, menjadi nilai plus dalam masalah profesionalitas. Struktur autobiografi itu ada 4. Latar belakang keluarga, latar belakang prestasi, latar belakang pekerjaan, latar belakang hasil karya. Ini dia perbedaan antara autobiografi dan biografi. Data-data atau informasi yang terdapat pada sebuah biografi ini dituangkan oleh orang lain yang mengandalkan dokumen penting, memanfaatkan narasumber atau studi literatur,
yang mengungkapkan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada subjeknya. Sementara autobiografi sendiri ditulis atau dituangkan oleh diri sendiri beserta pengarang lainnya, sesuai dengan pengalaman yang dialami oleh tokoh tersebut dalam kehidupannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang media analog versus media digital. Penulisan digital memungkinkan penulis dan pembaca memiliki interaksi atau dalam bahasa komunikasi yang disebut dengan two-way communication. Ada beberapa peran penulis dalam penulisan di media digital, antara lain: 1. Penulis digital sebagai komunikator pesan harus provokatif, pintar, lucu, atau memiliki selera humor serta dapat menarik perhatian pembaca digital. 2. Penulis digital menjadi penyangga informasi atau penulis web yang baik, membantu pembaca mengatur semua informasinya, sehingga penulis digital hanya memfokuskan pada informasi yang penting bagi para pembaca. Yang ketiga, penulis digital harus memahami media yang tepat dalam penyampaian informasi. Hal-hal yang harus diketahui sebagai penulis digital yakni: pertama, credibility atau kredibilitas. 2. Bias. 3. Identification. 4. Transparency. 5. Accountable. 6. Readability dan scanability. 7. WWGD atau What Will Google Do. 8. Think Interactive atau Web International. Yang ke-9, Using List. 10. Tools and Technology. The medium is the message. 11. Computer code, the building blocks of web page. Ini materi terakhir itu kita disuruh sama dosen pengampu saya sendiri, itu kita disuruh membuat press release. Nah, di sini press release yang saya buat itu menangani tolak angin atau PT Sido Muncul yang ada di atas sini, dan di sebelahnya itu ada flyer tentang berbagai macam jenis tolak angin. Dan inilah hasil kerja kelompok saya dan teman-teman saya yang mewakili PT Sido Muncul atau agen ketiganya. Oke sekalian, ini pembahasan terakhir kita. Saya ingin mengakhiri. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Mas Denu dan Miss Vera dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.